Halo rekan-rekan film investor. Kali ini saya akan membahas satu saham yang sudah di-request oleh salah satu subscriber channel Leo Sumadi, yaitu Hexindo Adi Perkasa dengan kode saham Hexa. Saham ini memang sangat menarik bagi kalangan investor karena memiliki fundamental yang sangat kuat serta solid, dan yang paling menarik dari saham Hexa ini adalah dividennya. Hexa mampu memberikan dividen yang konsisten setiap tahunnya dengan yield yang tergolong sangat tinggi, yaitu pada tahun ini Hexa memberikan dividen dengan yield sebesar 26%. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini, termasuk juga pada video ini saya akan membahas tuntas fundamental saham Hexa secara keseluruhan, prospeknya ke depan, serta valuasi dan berapa sebenarnya harga wajar saham Hexa. Maka dari itu, simak sampai habis video ini, karena saya sangat yakin masih akan ada banyak informasi yang patut Anda ketahui seputar saham Hexa. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan sekali lagi, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Dan tak lupa saya juga ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, ada baiknya untuk Anda subscribe dulu channel ini dan nyalakan belnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dan informasi seputar saham dan ekonomi Indonesia. Yang pertama kita akan update dulu kinerjanya. Dalam hal ini Hexa baru mengeluarkan laporan keuangan untuk kuartal kedua, sehingga kita sampai dengan saat ini hanya menggunakan acuan kuartal kedua itu saja. Kita mulai dari pendapatannya. Sampai dengan kuartal kedua, Hexa berhasil memperoleh pendapatan sebesar 178 juta US dollar. Jumlah ini meningkat 76% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 101 juta US dollar. Nah, jika kita breakdown pendapatannya per segmen, kita perhatikan ada 4 segmen utama yang menjadi layanan utama dari Hexindo Adi Perkasa. Kita perhatikan pada data ini, yang pertama dari lini usaha penjualan alat berat. Lini usaha ini menyumbang 57% dari total keseluruhan pendapatan dari Hexa. Lalu penjualan suku cadang menyumbang 26%, dan juga jasa pemeliharaan menyumbang 16%. Nah, untuk jasa penyewaan alat berat, ini adalah lini usaha terbaru yang baru saja dikeluarkan di tahun 2021 ini, dan sudah menyumbang 1% untuk pendapatan dari Hexa secara keseluruhan. Dan yang menarik dari data ini, di sini juga kita bisa mencari gross margin untuk masing-masing per segmen ini. Gross margin dari penjualan alat berat sebesar 17%, lalu untuk penjualan suku cadang sebesar 35%, dan untuk jasa pemeliharaan sebesar 52%. Dan di sini kita bisa menilai bahwa walaupun jasa pemeliharaan atau ini merupakan layanan after sales daripada Hexa, ini memberikan kontribusi yang sebenarnya cukup kecil ya bagi pendapatan keseluruhan Hexa, tapi memberikan gross margin yang cukup besar, yaitu 52%. Lalu di sisi lain yang menyumbang selama ini pendapatan terbesar bagi Hexa, yaitu penjualan alat berat, mempunyai gross margin yang agak sedikit lebih kecil, yaitu 17%. Berikutnya kita akan lihat laba bersihnya. Sampai dengan kuartal kedua ini, Hexa berhasil memperoleh laba bersih sebesar 22 juta US dollar. Jumlah ini meningkat 100% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11 juta US dollar. Berikutnya kita akan lihat laporan arus kasnya. Nah, di sini saya mau menunjukkan bahwa salah satu keunggulan atau sisi positif lainnya dari saham Hexa ada di arus kasnya yang sangat kuat dan solid. Anda perhatikan, sampai dengan kuartal kedua ini, Hexa mencatatkan positif arus kas sebesar 37 juta dollar. Dan yang paling menarik sini Anda perhatikan untuk penerimaan dari pelanggan, jumlahnya naik dengan sangat drastis ya, dari yang tadinya 124 juta dollar menjadi 181 juta dollar. Nah, kadang perlu kita untuk mengecek laporan laba ruginya secara keseluruhan ya. Jadi ada salah satu trik yang bisa membuat kita yakin bahwa pendapatannya itu berasal dari satu pendapatan yang memang fundamental. Artinya bukan dari pendapatan di luar dari lini usaha resminya. Jadi bukan dari pendapatan yang tidak jelas asal-usulnya. Dan di sini kita bisa lihat, kita bisa buktikan jika misalnya pendapatannya naik, maka harusnya sih yang bagus itu adalah penerimaan dari pelanggan di laporan arus kas ini juga naik. Dan ini menurut saya sangat positif dan dapat membuat kita semakin yakin bahwa memang fundamental kinerja dari perusahaan ini sangat baik. Berikutnya kita akan cek solvabilitasnya atau kesehatan hutangnya. Kita perhatikan hutang dari Hexa sampai dengan kuartal kedua ini sebesar 174 juta US dollar. Jumlah ini lebih besar daripada ekuitasnya sebesar 126 juta US dollar. Nah, memang kita lihat sekilas kelihatan hutangnya kelihatan kurang sehat ya, tapi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian kita lihat hutang jangka pendeknya sebesar 161 juta US dollar. Jumlah ini lebih kecil daripada aset lancarnya sebesar 260 juta US dollar. Nah, Anda perhatikan, di sini ada yang sangat menarik yang saya mau perhatikan kepada Anda, bahwa jika kita melihat dari yang besar,
kita harus melihat rincian dari hutang itu. Apakah hutang itu mengandung resiko atau tidak? Yang dimaksud dengan hutang yang mengandung resiko adalah hutang yang berbunga, hutang bank, hutang yang mengandung bunga yang harus menjadi beban dari perusahaan setiap bulannya. Pertama kita lihat dulu deh hutang jangka panjangnya. Nah, Anda perhatikan di sini hutang jangka panjangnya. Di sini saya tidak melihat ada hutang berbunga di sini. Liabilitas imbalan jangka panjang, imbalan kredit jangka panjang ini bukan merupakan hutang bank. Lalu hutang sewa jangka panjang juga bukan merupakan hutang bank. Jadi di hutang jangka panjangnya ini tidak terdapat hutang bank yang mengandung bunga. Lalu kalau kita melihat hutang jangka pendeknya yang jumlahnya lebih besar daripada hutang jangka panjangnya, kita perhatikan di sini didominasi oleh hutang usaha yang pasti bukan merupakan hutang bank, 58 juta US$. Lalu hutang dividen ini otomatis juga bukan hutang bank, 70 juta US$, dan juga beban accrual juga bukan merupakan hutang bank, 12 juta US$. Nah, di sini saya sebenarnya tidak menemukan hutang bank sama sekali ya sebenarnya. Nah, dari pengecekan ini kita bisa memastikan bahwa solvabilitas yang dimiliki dari Hexa Adi Perkasa sangat sehat dan kuat. Bahkan boleh dikatakan bahwa Hexa tidak memiliki hutang sama sekali atau hutang berbunga atau hutang yang mengandung resiko. Nah, berikutnya kita akan lihat kinerja historinya. Pertama kita lihat dulu ekuitasnya. Nah, Anda perhatikan di sini walaupun Hexa rutin membagikan dividen jumbo, tapi ternyata ini tidak menggerus ekuitasnya. Bahkan ekuitasnya cukup bertumbuh setiap tahunnya. Dari yang tadinya tahun 2016 sebesar 142 juta US$, pada tahun 2020 ini sebesar 174 juta US$. Ini untuk data tahunan ya. Data untuk tahun 2021 belum ada untuk full year-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang posisi arus kas dari Hexa ini cukup kuat, sehingga laba yang dibagikan tidak sampai untuk menggerus ekuitasnya, terutama di sini adalah menggerus saldo laba yang sudah saya jelaskan pada emiten-emiten lainnya. Salah satunya emiten yang saya jelaskan itu memberikan dividen yang jumbo dengan menggerus saldo labanya itu adalah Demas. Berikutnya kita akan lihat penjualannya atau penghasilan netonya. Kita perhatikan di sini juga terlihat cukup stabil ya, tidak termasuk untuk tahun 2020 karena memang ini tahun yang tidak biasa, tahun yang juga dialami tantangannya oleh semua emiten di Bursa Efek Indonesia. Maka itu cukup wajar jika penjualannya turun. Dan kita harus lebih fair untuk melihat sebelum pandemi, yaitu tahun 2019 ke belakang. Anda perhatikan pendapatan cukup stabil, bahkan cukup meningkat ya, walaupun agak menurun sedikit dari tahun 2018, tetapi setidaknya ini meningkat sekitar hampir 50%, setengahnya, 2 kali lipatnya, dari tahun 2016. Dan yang paling menarik sini yang saya mau tunjukkan kepada Anda, ini tentang efisiensi. Anda perhatikan, dari tahun ke tahun, dari tahun 2016, Anda perhatikan untuk margin laba bruto yang ada di bawah, Anda perhatikan, dari yang tadinya margin labanya itu hanya 18%, di tahun 2020, di tahun pandemi sebenarnya, meningkat sebesar 26%, atau di sebelum pandemi juga sudah 25%. Anda perhatikan, ini meningkat konsisten setiap tahunnya. Nah, di sini yang saya mau katakan bahwa ini sebenarnya gross margin ini adalah ukuran keuangan yang sangat berharga bagi kita investor karena dapat menilai efisiensi dari penggunaan sumber daya yang digunakan dalam bisnis proses dalam suatu perusahaan untuk menjual entah itu jasa ataupun produknya untuk menghasilkan laba bersih. Hal ini menunjukkan bahwa Hexa ini memang sangat efisien sekali dalam bisnis prosesnya sehingga dapat menghasilkan margin keuntungan yang cukup besar dan juga meningkat setiap tahunnya. Nah, setelah kita membahas fundamentalnya secara keseluruhan, sekarang kita saatnya membahas prospeknya. Tapi sebelum masuk ke prospeknya, mari saya ajak Anda untuk melihat sedikit saja profil bisnis dari PT Hexindo Adi Perkasa. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1989. Kegiatan usaha utama dari Hexindo adalah perdagangan dan penyewaan alat berat, serta layanan purna jual. Dalam hal ini, penjualan suku cadangnya. Perseroan bertindak sebagai distributor alat-alat berat dan suku cadang buatan Hitachi, khusus hanya buatan Hitachi saja. Nah, sebagai informasi, kira-kira seperti inilah gambaran persaingan merek-merek alat berat di Indonesia. Kita perhatikan Komatsu masih menjadi pemimpin pasar dengan pangsa pasar sebesar 36%. Nah, Hitachi dan Caterpillar sama-sama membagi di posisi kedua dengan presentasi 18%. Di bawahnya ada Kobelco, Sumitomo, dan beberapa merek dari Cina.
Hampir semua alat berat yang dibutuhkan oleh dunia usaha disediakan oleh Hexa. Di antaranya, mini excavator, medium excavator, large excavator, wheel excavator, wheel loader, rigid frame truck, dan articulated dump truck. Saat ini seperti ini susunan pemegang saham dari Hexa. Posisi pengendali masih dipegang oleh Hitachi Construction Machinery dengan persentase kepemilikan sebesar lebih dari 50% ya, 48% ditambah 5%. Lalu ada Itochu Corporation 25% dan masyarakat sebesar 21%. Jadi memang secara umum, Hexindo Adi Perkasa ini benar-benar masih di bawah naungan dari Hitachi Pusat yang ada di Jepang. Nah, tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa yang paling menarik dari Hexa ini adalah dividennya. Pada tahun ini, Hexa membagikan dividen dengan nominal sebesar 0,0839 US dollar. Jika kita kalikan dengan dolar pada saat video ini dibuat sebesar 14.260, sehingga dalam rupiah per lembarnya sebesar 1.196 rupiah. Nah, jika kita bandingkan dengan harga saat video ini dibuat 4.560, maka yield dari dividen ini sebesar 26%. Nah, pembagian dividen yang besar ini sudah dilakukan rutin oleh Hexa setiap tahunnya. Anda perhatikan pada data berikut ini. Di sini ada data pembagian dividen dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 yang terakhir. Nah, di sini kalau saya coba untuk menghitung rata-rata harga setiap tahunnya pada saat pembagian dividen, maka hampir semua pembagian dividen di setiap tahunnya ini, yield-nya itu lebih dari 10%. Dan ini lumayan cukup tinggi dan cukup bisa kita compare dengan jika kita menaruh uang kita di deposito misalnya. Saat ini bunga bank deposito berkisar antara 4-5% saja. Ya memang jika Anda mengatakan bahwa wajar deposito itu lebih kecil yieldnya karena memang risikonya lebih kecil, sedangkan dividen harus besar yieldnya karena memang risikonya sangat besar, tapi memang spare-nya ini sangat jauh sekali. Dari 4-5%, perbedaannya menjadi 11%, bahkan di tahun ini 26%. Inilah yang membuat saham-saham seperti Hexa selalu menjadi incaran investor jangka panjang yang mengharapkan bisa hidup hanya dengan dividennya saja, plus tambahan dari capital gain dengan adanya kenaikan harga sahamnya karena memang kinerjanya yang konsisten bertumbuh setiap tahunnya, atau paling tidak stabil setiap tahunnya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada pemaparan fundamental, memang kinerja dari fundamental Hexa ini cukup konsisten dan stabil setiap tahunnya, bahkan di saat pandemi sekalipun. Nah, berikut ini adalah prospek bisnis Hexa ke depannya. Yang pertama datang dari sektor pertambangan. Walaupun diwarnai pergerakan harga yang fluktuatif, tapi sampai dengan hari ini, harga batubara masih mencetak kenaikan rekor tertinggi jika kita bandingkan dengan booming batubara pada tahun 2011, lalu booming lagi pada tahun 2018 yang lalu. Harga saat ini masih lebih tinggi daripada pada tahun-tahun tersebut. Hal ini mengakibatkan eksplorasi dan juga penambangan oleh produsen pasti akan semakin giat dilakukan karena untuk mengejar momentum kenaikan harga ini. Yang tentunya pada akhirnya agar hasil tambangnya naik, maka alat bantu proses penambangannya pun pasti akan ditambah. Salah satunya alat berat. Dan ini juga akan dilakukan oleh kontraktor pertambangan itu. Nah, sebagai informasi, sampai dengan sejauh ini, sektor batubara masih menyumbang kontributor terbesar penjualan alat berat, yaitu sebesar 60% secara nasional. Yang kedua datang dari sektor perkebunan. Kita lihat khusus pada data kontribusi penjualan berdasarkan segmen industri, maka kita perhatikan sektor pertambangan yang sempat lesu, ternyata dapat diganti tempatnya oleh sektor kehutanan, yang dalam hal ini tentunya adalah industri CPO. Nah, sama seperti batubara tadi, prospek sektor CPO juga masih cukup menjanjikan, bahkan sampai dengan hari ini, fluktuasi yang terjadi pada harga CPO tidak terlalu drastis seperti yang terjadi pada harga batubara. Masih ada di level tertingginya, di atas Rp5.000 Malaysia per ton. Sehingga hal ini dapat memberikan margin yang cukup besar, dapat memberikan peluang yang cukup besar bagi produsen sawit untuk terus melakukan ekspansi dalam hal ini perawatan kebun ataupun perluasan kebun, luasan tanam, sehingga hal ini tentunya akan membutuhkan tambahan alat berat untuk aktivitas pendukungnya. Yang ketiga datang dari sektor konstruksi. Sampai dengan Maret tahun 2021, paket pekerjaan kontrak yang dicanangkan oleh pemerintah
telah selesai dilakukan paket kontrak sebesar 5.334 paket proyek, senilai 1 triliun. Dari total paket kontraktual untuk tahun anggaran 2021 ini sebesar 7.383 proyek, senilai 105 triliun. Nah, terutama untuk tahun 2022 nanti, di mana banyak proyek yang sudah tertunda sebenarnya dari tahun 2020-2021 akan mulai dikebut kembali, yang mana hal ini tentunya akan meningkatkan kebutuhan akan alat berat sebagai fasilitas pendukungnya untuk kelancaran pengerjaan proyek itu. Dan yang menarik dari sektor konstruksi ini, ternyata ini menjadi lahan baru bagi lini usaha yang baru juga untuk Hexa, yaitu lini usaha sewa alat berat, yang baru sebenarnya diluncurkan pada bulan Mei 2021. Kecenderungannya saat ini, terutama untuk kontraktor menengah kecil, mereka lebih suka menyewa alat berat untuk mengurangi anggaran fiskos untuk pembelian alat berat baru. Hal ini dilakukan karena memang saat ini banyak sekali perusahaan kontraktor yang menghadapi tantangan ketatnya likuiditas, sehingga terpaksa mereka harus memperketat kos atau merampingkan anggaran mereka, salah satunya dengan jalan menyewa daripada membeli yang baru. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Hexa dengan meluncurkan lini usaha yang baru, yaitu lini usaha sewa alat berat. Nah, berikutnya kita akan bahas valuasinya. Saat ini harga saham Hexa sudah mahal atau masih murah? Anda perhatikan, ini adalah rata-rata PBV dari Hexa selama 10 tahun terakhir. Anda perhatikan grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV, artinya dalam 10 tahun terakhir, saham Hexa biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 1,77 kali. Saat ini, PBV yang ditunjukkan oleh grafik biru yang naik turun sebesar 2,06 kali saat video ini dibuat. Memang sedikit di atas rata-rata dari mean PBV-nya. Tapi di sini juga kita bisa hitung harga wajarnya dengan menggunakan patokan yang pertama, yaitu mean PBV-nya. Kita cari dulu book value per share. Rumusnya ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, di sini karena book value per share-nya itu dalam dolar, maka kita bisa kalikan dulu dengan nilai rupiah, ya kira-kira di antara 14.200-an, sehingga kita mendapatkan book value per share sebesar Rp2.144 per lembar saham. Angka ini kita kalikan dengan mean PBV-nya 1,77 kali, maka kita bisa dapat harga wajar dari Hexa harusnya sebesar Rp3.795 per lembar saham. Nah, harga saat ini sebesar Rp4.530. Sehingga kalau kita bandingkan, kita dapat MOS yang minus sebesar 19%. Itu artinya, harga saat ini sudah 19% lebih tinggi daripada harga wajarnya, harga rata-ratanya dalam 10 tahun terakhir. Tapi coba kita bandingkan, kita coba lihat ke belakang, flashback, bahwa memang grafik ini menggambarkan juga, pada saat harga batu bara naik, sehingga permintaan akan alat berat juga naik, ternyata memang PBV dari Hexa ini juga naik. Anda perhatikan di tahun 2012, waktu itu juga booming harga batu bara, dan juga tahun 2017, 2018 juga booming, ternyata juga PBV dari Hexa mencatatkan angka yang cukup tinggi di atas rata-ratanya. Maka relevan jika kita juga menggunakan acuan dari data ini untuk menentukan harga wajarnya. Dalam hal ini kita coba menggunakan saja yang cukup menyentuh dari level tertinggi PBV-nya, grafik berwarna ungu, angkanya sebesar 3,06 kali. Cukup relevan ya, Anda perhatikan, sempat menyentuh level tertingginya juga. Nah, caranya sama, angka dari plus PBV-nya ini kita kalikan dengan book value per share, Rp2.144 per lembar saham, kita bisa dapat harga wajar dari saham Hexa harusnya sebesar Rp6.561 per lembar saham. Lalu kita bandingkan dengan harga saat ini, Rp4.530, maka kita masih punya margin of safety sebesar 30,95%. Atau kita bisa bulatkan menjadi 31%. Cukup besar untuk margin of safety di sektor ini. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan sebagai berikut. Melihat kinerjanya yang cukup stabil, seperti yang tadi sudah saya katakan, dan juga mempunyai memiliki arus kas yang cukup solid, dan yang kedua memiliki jaringan pemasaran dan juga penjualan yang cukup mapan di Indonesia. Di sisi lain kita melihat hal yang paling menarik dari Hexa ini adalah pembagian dividen yang cukup jumbo dan dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Maka untuk harga saham saat ini, Rp4.530, tentunya masih layak untuk dibeli, terutama untuk beberapa tahun ke depan, terutama untuk memanfaatkan momentum harga batubara yang sedang naiknya ini. Tapi ingat, disclaimer on, video ini hanya untuk bertujuan untuk membantu Anda mengetahui bagaimana menilai sebuah saham itu baik atau buruknya,
dan juga menilai harga suatu saham itu sudah mahal atau masih murah berdasarkan dari kualitas fundamentalnya, prospeknya, dan juga harga wajarnya. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam Value Investor.